Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, pagi ini kita akan sama-sama membaca hadis Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti, hadis nomor 1. Mukhtasar ke-1 ini sumbernya tentu kitab Al-Jami' Shaghir hadis nomor 1, kemudian kitab Shahih Bukhari hadis nomor 1, dan kitab Shahih Muslim hadis nomor 1907. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat. Nah, pada potongan hadis ini kata kuncinya adalah amal, niat. Apa itu amal? Amal adalah dalam konteks ini semua perbuatan orang mukallaf. Itu disebut amal. Amal kita itu ada kalanya amal menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan lisan, mulut, dan menggunakan hati. Ada 3, ingat. Hati, lisan, dan anggota badan lainnya. Itulah perbuatan kita sebut amal. Kemudian apa itu niat? Niat itu adalah tujuan yang berada di dalam hati, atau tekad hati. Itulah niat. Nah, niat dan amal ini bisa jadi berdiri sendiri, bisa jadi bersatu bersamaan. Nah, di antara pada lafal innamal a'malu binniyat itu di antara lafal al-a'mal dan adat itu ada huruf ba. Ba ini menurut ilmu bahasa ada yang bermakna musahabah, ada ba sababiyah. Musahabah artinya menyertai, sababiyah artinya penyebab. Kemudian contoh, ada amalan yang bisa berdiri sendiri, gak memerlukan niat. Contohnya misalnya seperti ada orang kaya raya, muslim, mukallaf, dia sudah wajib zakat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Kemudian datang penguasa atau pemerintah mengambil zakat tersebut secara paksa. Maka si pemilik harta itu berniat ataupun tidak berniat, zakat yang diambil oleh penguasa itu tetap sah. Itu contoh pertama. Amal yang berdiri sendiri tanpa memerlukan niat. Tapi kalau si pemilik harta yang diambil secara paksa itu berniat, oh lebih mantap itu namanya. Contoh yang kedua adalah sesuatu yang harus dihilangkan, seperti menghilangkan najis, kotoran ayam misalnya. Kita tahu di rumah ada kotoran ayam, maka ketika seseorang membersihkan itu kotoran ayam, najis,
dia berniat ataupun tidak berniat, asal membersihkannya sesuai dengan tata cara ilmu fikih, misalnya dibersihkan dulu kemudian disiram 3 kali, maka itu sudah sah, najisnya hilang, sah. Sehingga perbuatan menghilangkan kotoran najis itu tadi tidak memerlukan niat. Artinya apa? Berniat ataupun tidak berniat seseorang membersihkan itu najis, asal cara membersihkannya sudah sesuai dengan tuntunan ilmu fikih, maka si najis itu menjadi suci. Apalagi jika berniat, lebih mantap. Jadi najisnya bersih, suci, pahala membersihkannya juga dapat. Itu contoh amal yang tanpa niat. Kemudian contoh perbuatan hati saja, perbuatan hati yang tanpa niat. Itu misalnya kita mau mengerjakan sesuatu kebaikan, tetapi belum sempat mengerjakannya karena sesuatu hal alangan yang darurat misalnya. Sehingga ada perkataan, kemudian niatul muslim khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Karena apa? Karena seringkali itu niat bisa menjadi ibadah yang sangat esensial, menjadi ibadah yang independen. Artinya berniat kebaikan saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan meskipun belum dikerjakan. Nah, lalu rahasianya di sini biniat pada huruf ba ini ya tadi sababiyah atau musahabah itu tadi. Di sini kalau dalam ilmu nahwu itu ada dikenal sebagai lafal yang tersembunyi atau yang disebut jar majrur. Lafal tersembunyinya tersebut itu bisa saja merupakan lafal tabaru atau dipandang benar. Jadi terjemahannya, amal itu dipandang benar apabila bersamaan dengan niat, apabila ada niatnya. Nah, kalau belum ada niatnya maka belum dipandang benar. Contohnya seperti perbuatan sholat. Ada seseorang yang melaksanakan gerakan-gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca Fatihah dan seterusnya dan sampai salam, tetapi tidak disertai dengan niat sholat yang benar, maka perbuatan-perbuatan tersebut justru tidak dianggap, tidak dipandang benar, tidak sah sholatnya menurut status ilmu fikih. Nah, lafal tersembunyi yang kedua atau jar majrur yang kedua bisa jadi dengan takmulu sempurna. Jadi suatu perbuatan belum dikatakan sempurna apabila tidak berniat. Jadi terjemahannya, suatu amal perbuatan menjadi sempurna apabila disertai dengan niat, apabila bersama niat. Kemudian tasyihu dianggap sah. Suatu perbuatan dianggap sah apabila bersama dengan niat. Tahsulu dianggap berhasil atau mendapatkan pahala apabila disertai dengan niat. Kemudian tastaqirru diakui. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak diakui apabila tidak disertai dengan niat. Kemudian karena ada ini mutakhir. Perbuatan dianggap jadi, dianggap ada apabila disertai dengan niat. Oke, beda ya. Ada perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang bisa amal saja tanpa niat. Jadi ada perbuatan yang perbuatan hati saja tanpa amal anggota badan jadi. Kemudian ada amal yang harus dua-duanya baru jadi. Ini yang di tengah nih. Oke. Contoh lainnya, perbuatan di mana perbuatan tersebut ditentukan oleh niat. Contoh, pada masa musibah sekarang pandemi ini,
masyarakat di seluruh dunia itu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan wabah COVID-19 misalnya. Perbuatannya sama-sama memakai masker misalnya. Yang satu memakai masker hanya untuk mencegah masuknya virus 19 saja misalnya. Yang satunya lagi memakai masker dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena untuk mencegah virus COVID-19, dan juga karena untuk menjaga kesehatan. Karena mengikuti anjuran pemerintah, dan yang satu tidak berbuat apa-apa. Nah, ketiga orang ini melaksanakan perbuatan yang sama persis, tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Yang satu ya sudah karena tujuannya untuk menjaga supaya tidak terkena virus COVID-19, yaitu hanya itu yang dia dapatkan di dunia. Mungkin dia menjadi sehat di dunianya karena apa? Bebas dari COVID-19. Tetapi yang satunya lagi mendapat 3 pahala, 3 keutamaan. Yang satu dia menjadi sehat karena memakai masker. Kedua, dia mendapatkan pahala karena niatnya memakai masker tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia mendapat pahala karena mengikuti anjuran pemerintah. Beda tuh. Sementara yang ketiga mungkin pakai masker nggak ada tujuan apa-apa. Tujuan supaya sehat tidak, supaya mendapatkan ridho Allah tidak, gaya-gayaan saja. Ya udah, dapatnya hanya gaya saja. Itu contoh satu perbuatan yang sama tetapi nilainya berbeda-beda. Contoh lainnya lagi yang sering disebutkan di dalam hadis itu, ketika 2 orang Islam bertemu membawa pedang misalnya, kemudian dia bertengkar dan dua-duanya mati terbunuh, maka dua-duanya itu masuk ke dalam, bisa jadi ini masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kan kelihatannya yang satu mati karena dibunuh, yang satu mati karena membunuh. Kata Rasulullah, karena dua-duanya sesungguhnya itu sudah sama-sama berniat membunuh. Falqatilu wal maqtulu finnar. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena yang membunuh meskipun tidak terbunuh, tetapi dalam hatinya dia tentu ada niat untuk membunuh. Dan lain-lain. Mari kita ulangi. Itulah makna innamal a'malu bin niat. Terus wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang memperoleh pahala, memperoleh sesuai niatnya. Seperti yang pakai masker tadi itu. Kalau dia pakai masker niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, 1 misalnya. Karena untuk menjaga kesehatan, 2 karena menjaga kesehatan juga perintah Rasulullah. Dan yang ketiga karena taat kepada pemerintah juga ajaran Islam, maka dia mendapatkan 3 pahala dalam satu perbuatan memakai masker. Yang satu memakai masker mungkin karena hanya menjaga kesehatan supaya terbebas dari COVID-19, ya hanya dapat itu saja. Sementara yang satunya hanya gaya-gaya dapat itu saja. Jadi apa yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan kalau memakai niatnya itu hanya sebatas sombong, beli masker yang terbagus misalnya, dipakai itu supaya dianggap orang kaya, pamer, ria, sombong. Nah, maka dia justru tidak mendapatkan pahala, tetapi dia justru hanya mendapatkan dosa. Niatnya tidak baik, maka yang dia peroleh pun tidak baik, yaitu dosa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, jadi diserahkan kalau dia berhijrah. Nah, kalau konteks ini tuh contohnya hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu asalnya ada perpindahan. Pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu hijrah. Berpindah dari tempat orang-orang kafir ke tempat orang-orang Islam itu hijrah. Berpindah dari perbuatan jelek ke perbuatan buruk itu hijrah.
Nah, perpindahannya ini apa? Pada zaman Rasul itu ada orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Perbuatannya sama, yaitu berpindah dari kota Mekah berpindah ke Madinah, sama, bisa berbondong-bondong. Nah, tetapi orang-orang ini itu kemudian status perpindahannya itu berbeda-beda. Kalau yang dia pindahnya itu karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah, dengan kata lain ikhlas, maka tentu dia mendapatkan pahala dan keutamaan hijrah. Tetapi ada orang-orang yang berpindah dari kota Mekah ke Madinah itu, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi ada orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah itu semata-mata hanya misalnya mau mendapatkan dunia saja, atau mau hanya karena mau mengawini perempuan saja. Gimana ceritanya? Ceritanya begini, misalnya orang lain itu berpindah dari kota Mekah ke Madinah karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Tetapi ada orang yang berpindah dari Mekah dan Madinah itu hanya mau berdagang. Misalnya karena dia itu berdagang, jiwa dagang. Wah, ini ada banyak orang nih, ada rombongan nih. Nah, seandainya saya jualan nasi, misalnya jualan kue atau jualan apa, pasti laku nih. Nah, otomatis di hati dia, niat dia itu berpindah itu bukan hijrah, tetapi apa? Berdagang. Maka si pedagang ini yang mendapatkan saja untung, sementara di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Awi meraatin yang kehuha, atau perempuan yang mau dinikahinya. Berkaitan dengan hadis ini tentu ada cerita orang yang berpindah itu dari Mekah ke Madinah karena mau menikahi Ummu Qais. Nah, kemudian laki-laki ini masyhur disebut dengan muhajir Ummu Qais, artinya orang yang berhijrah karena dia ingin menikahi Ummu Qais. Kenapa? Karena Ummu Qais yang tadinya di Mekah pindah ke Madinah. Oke, kita ulangi hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, sesungguhnya amal-amal itu hanya dinilai menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang hanyalah apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya, atau kepada perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah karenanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab. Riwayat Abu Nuaim dan Daruqutni dari Ghara bin Malik dari Abu Sa'id. Riwayat Ibnu Asakir dalam amalinya dari Anas. Riwayat Al-Attar dalam satu juz dari takhrijnya dari Abu Hurairah. Hadis ini dapat Anda lihat dalam kitab Al-Jami' Shahih nomor 1, dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 1, nomor 54, nomor 2529, nomor 3898, nomor 5070, nomor 6689, dan nomor 6953. Dan hadis ini juga bisa Anda lihat pada kitab Sahih Muslim nomor 1907. Kita lanjutkan. Mengenai hadis ini, para ulama sepakat bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis yang memiliki makna sangat luas, memiliki makna sangat banyak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga syariat Islam. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sepertiga persoalan hukum Islam itu bisa menggunakan dalil hadis ini. Jadi dalil hadis niat ini bisa digunakan dalam sepertiga persoalan hukum Islam. Mana yang sepertiga itu? Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadis niat ini bisa digunakan sebagai dalil dalam 70 bab ilmu agama
Islam. Sepertiga. Nah kemudian Al-Baihaqi menjelaskan bahwa yang dimaksud sepertiga ini itu begini. Amal kita seperti tadi yang sudah kita katakan bahwa amal kita itu hanya ada 3. Pertama, amal perbuatan mulut. Yang kedua, amal perbuatan hati. Dan yang ketiga, amal perbuatan anggota badan. Nah, niat itu merupakan salah satu amal perbuatan hati, sehingga dikatakan hadis tentang niat ini merupakan sepertiga dari ilmu agama. Kalaulah kita beres beramal di dalam hati itu sepertiga, amal kita sudah beres. 2/3 lainnya perlu dicatat. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga ilmu dalam Islam. Maksudnya itu jadi dalam hadis itu ada 3 buah hadis yang menjadi pilar semua ilmu agama. Yang pertama hadis tentang niat ini. Pilar kedua itu hadis tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan yang ketiga itu hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka amal tersebut ditolak. Yaitu pilar kedua itu hadis yang beramal. Katakan pilar keduanya adalah hadis tentang barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunnya dalam agama, maka amalan tersebut tertolak. Lihat Sahih Bukhari hadis nomor 2697 dan Sahih Muslim hadis 1718. Pilar ketiganya yaitu adalah hadis mengenai perkara halal, itu sudah jelas, dan perkara haram juga sudah jelas. Lihat hadis Sahih Bukhari nomor 52 dan juga hadis Sahih Muslim nomor 1599. Jadi jelasnya begini. Kalau Anda berniat mempelajari ilmu agama Islam atau berniat mempelajari hadis-hadis Nabi, maka ketiga hadis ini jangan sampai terlewatkan. Karena hampir semua persoalan-persoalan tentang hadis, persoalan-persoalan hukum kan bisa dikembalikan kepada 3 hadis itu tadi. Itu hadis tentang niat, terus hadis tentang halal haram, dan hadis tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan lagi. Amal yang dimaksud di sini adalah amal yang dilakukan oleh orang mukallaf, tetapi amal memerdekakan budak dan sedekah ada pembahasan khusus berkaitan dengan niat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, seperti yang kita kelihatan tadi itu, bahwa hadis niat itu bisa digunakan dalam 70 bab persoalan hukum Islam. Dengan kata lain, niat itu nanti memiliki pembahasan yang khas, memiliki pembahasan yang spesifik dalam setiap bab tersebut. Ini yang kita bahas, ini niat secara arti dalam umum. Sementara niat nanti secara khusus itu ada, yaitu misalnya niat dalam ilmu fikih kan disebutkan qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi, gitu. Mengerjakan sesuatu disertai langsung dengan perbuatan tersebut, muktaronan bersama. Nanti dalam kitab ilmu tasawuf berbeda lagi pengertiannya, ada kekhasan tersendiri. Dalam kitab yang lainnya ada lagi tauhid misalnya, ada kekhasan tersendiri. Jadi sangat luas pembahasan tentang niat ini. Sudah ya. Akhirnya yang bisa kita simpulkan itu begini. Setiap perbuatan jika pengen bernilai ibadah, maka perbuatan tersebut seyogianya disertai niat ibadah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah dengan ikhlas. Tentu derajat niat yang terbaik adalah ikhlas karena Allah semata. Tapi kalau ada orang yang berniat
seperti niat karena meninggalkan sesuatu karena takut siksaan Allah, itu juga masih masuk dalam kategori niat yang baik. Misalnya kita niat melakukan sesuatu karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga masuk dalam kategori yang niat yang baik. Seperti misalkan di sini al-a'malu pakai lafaz amal itu jamaat, yaitu amal itu banyak. Jadi misalnya dikategorikan ada amal mulut, amal hati, ada amal anggota badan, itu kan banyak 3. Biniat kalau dia jamak, niat itu juga banyak bermacam-macam tadi. Seperti niat ibadah, ada yang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu niat yang paling jebolan. Ada yang niatnya mencari surga, itu juga bagus. Ada yang niatnya mencari ridha Allah, itu juga bagus. Itu biniat. Tetapi ada yang lafal-lafal hadis yang biniatnya ini dengan mufrad tunggal, bentuk tunggal, biniati. Penjelasannya bahwa niat itu harus tempatnya di dalam hati, dan hati manusia itu hanya satu, dengan kata lain tunggal. Penjelasan lainnya mengatakan bahwa niat yang benar itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keikhlasan kepada itu hanya satu tunggal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu hanya perkenalan saja. Semua yang saya katakan itu artinya sumbernya dari kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada yang tidak sesuai dengan penjelasan Fathul Bari, itu semata-mata kesalahan saya, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belajar hadis dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi siapa yang mendengar hadis, kemudian menjaganya, kemudian menyebarkannya, maka orang tersebut didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Naddarallahu mar'an sami'a mina syai'an faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah membuat wajah orang tersebut berseri-seri, yaitu orang yang sudah mendengar hadis Nabi kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri dengan nikmat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang mendengar hadis Nabi, kemudian menghafalnya, kemudian menjaganya, kemudian mendokumentasikannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Naddarallahu mar'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Dan kita itu mudah-mudahan, oleh karena itu jangan lupa setelah Anda mendengarkan ini, melihat ini, Anda share hadis ini supaya Anda masuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagi yang punya Facebook, share di Facebook. Bagi yang punya YouTube, share di YouTube. Bagi yang punya IG, share di IG, dan akun-akun lainnya. Supaya apa? Supaya amalan kita itu menjadi amalan yang abadi, yang jariah. Karena dengan di-share, nanti kita itu juga akan di-share orang lain terus, dibaca oleh orang lain, di-share lagi, dibaca lagi, terus sampai hari kiamat tiba. Sehingga amalan kita mendengarkan hadis ini menjadi amalan yang jariah, yang abadi. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bacaan Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.